jalan-jalan mencari tempat. Katanya si angker, katanya angker makan setan-setan. Gemes gue dari kemarin, dari setan susah banget di Bali. Bun, Tunjukkan eksistensi kalian. Mas Raffal Jin. berarti benar. Artinya apa? Artinya memang Pulau Bali ini dipercaya sebagai pulau dewata. Jadi penampakan itu susah banget di Bali. Kita nyari sosok itu ampun dah, nggak nemu-nemu. Kita muter-muter, yang mana katanya hotel, yang katanya ini, katanya itu. Pantengin syuting, nggak dapat penampakan. Udah diundang, nggak datang-datang. Panasnya ampun, hitam saya belum balik normal ke putih. Tapi nggak apa-apa, udah laku geng. Beda sampai megang kamera main belakang. Baru icip-icip doang guys, belum laku nih. Belum dapat pahala, bikin dosa terus. belum bisa membunuh 41 setan atau jin. Mantap sekali dibunuh. Itu hadisnya, apabila kita bercengkrama dengan istri, kita bisa membunuh 41 jin. Ternyata selain sulit untuk untuk tempat, kendalanya kan di sini banyak yang disakralkan. Jadi memang keterbatasan kita tuh di situ. Karena menurut kepercayaan di sini kan mau kita frontal dipesenin jangan nantang-nantang. Sebenarnya kan yang kita tantang itu jin ya. Artinya sebenarnya bukan menantang, tetapi mencoba menghadirkan eksistensi. Paling tidak sosok, terus kelebatan atau fenomena-fenomena benda-benda bergerak, suara. Nah itu yang kita coba tonjolkan. Nah kalau misalkan dipesenin jangan terlalu frontal, susah. Makanya nanti kalian lihat deh pada saat saya panggil, bukan Mas Raffal Jin, tunjukkan eksistensi kalian, hadir. Gak gitu, hadir. Nggak takut tuh guys. Takut juga. Karena itu orang menjadi takut karena satu cerita, ya kan? Cerita. Terus kedua halusinasi yang diciptakan sehingga dimanifestasikan sama jin. Jadi tergantung kalian tuh mau yang mana tuh. Yang penting cerna deh. Setiap manusia pasti punya rasa takut, tapi setiap manusia punya hak untuk menjadi berani. Itu poinnya. Sebenarnya kita bisa nge-vlog di mana aja, cuman kendalanya gitu. Mau nge-vlog dikit ada pohon yang disakralin, bingung kita ya. Tapi itulah keanekaragaman antar umat beragama. Kita harus menghargai, kita harus menghormati. Kecuali memang tempat-tempat yang tidak disakralkan. Walaupun tidak disakralkan, tetap kita harus mematuhi peraturan setempat. Karena banyak tuh buat kegiatan nggak pakai izin, sama kayak saya kemarin tuh nggak pakai izin. Akhirnya yang ikut penelusuran nggak berani nerusin. Karena ya itulah kepercayaannya. Jadi kita wajib untuk menghormati kepercayaan setiap orang. Karena setiap orang kan memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Ada yang mengamati itu sebagai fenomena sosok perwujudan jin, silahkan.
ada yang mengamati itu adalah sosok ular beneran, ya silakan. Tergantung kalian mau yang mana, gitu. Cuman karena menurut kepercayaan, apalagi adat sini, adat orang Bali memang sangat kental. Kalau sudah berhubungan dengan ular, pasti menyangkut pautkan dengan fenomena-fenomena supranatural. Karena itu memang yang terjadi, gitu loh. Gak mungkin ada sebuah kisah kalau nggak ada yang menyaksikan, atau kalau tidak ada ceritanya terlebih dahulu, gitu loh. Pasti ada sebab, ada akibat. Kalau orang percaya ular perwujudan dari siluman, paling nggak ada cerita atau ada yang pernah menyaksikan orang berubah jadi ular atau ular berubah jadi orang, gitu. Sehingga menjadi kepercayaan untuk sebagian orang. Nah itu harus kita hormatin, bukan bully, penakut, kurang iman. Nah ini kita reality show. Makanya lagi-lagi tapi usul yang bagus tuh istilahnya, itu usul yang membangun. Misalkan gini, oke, kenapa dikejar selalu ada beberapa video yang ini kan ke tembok. Sebenarnya gini, kalian nonton jangan lihat temboknya, ngelihat sebelum saya ngejarnya dulu, itu air, coy. Nah kalau misalkan saya kepleset, kepala saya kebentur, siapa yang mau bawa saya ke rumah sakit? Nah sedangkan saya penelusur sendiri, kru nggak ada tahu, kru di luar, gitu loh. Berarti kan pelan-pelan. Tapi itu usulnya bagus nanti. Makanya gunanya re-upload itu untuk cari fenomena sedetail-detailnya. Dan kita akan bawa tempel nih kamera, nanti misalkan kamera kurang cepat, misalkan masih ada satu kamera tuh. Nah itu yang akan kita sambung ke re-upload. Tapi itu usul yang bagus. Nah yang seperti itu yang kita terima, bukan yang ngerasa so berani. Karena apa? Kalian nonton di luar, tidak merasakan langsung. Mau orang beraninya kayak gimana, tetap punya rasa takut. Itu fakta, itu bukan cerita. Kemarin di mana? Di Padang Galak tuh, ya kan? Taman Festival. Itu pure saya takut. Itu nggak dibuat-buat, nggak ada karena pas saya ngeliat lorong, entah kenapa saya berpikiran ada harimau di situ. Nah, karena kita sudah mengeluarkan sebuah imajinasi atau bayangan, disambutlah sama jin, sehingga memperkuat tuh bahwa bener di situ ada sosok harimau, sosok siluman harimau, siluman singa dan lain sebagainya. Karena kita sudah menghantarkan, kita sudah menunjukkan rasa takut itu sendiri dengan imajinasi yang kita ciptakan sendiri. Akhirnya dirangkai sama jin itu untuk memperkuat bahwa sosok itu benar-benar ada di situ. Ditambah lagi, udah saya agak sedikit takut karena ini bilang ricik. Udah gitu Bostad lari duluan, saya tahan, saya duluan, nakal aja. Emang busuk otak, si Fai ini busuk otak. Gak mau di belakang. Ya iyalah, gimana? Jelasnya saya duluan yang takut. Udah gitu makin ini sosok cerita Kiki kerincing. Ngomong kerincing dia udah start awal mau lari ya kan. Untuk saya ngelihat geraknya dia, saya tahan. Takut bener tuh. Gitu. Jadi ya memang begitu, gengs. Suka duka. Sebenarnya gini, bukan suka duka kita mencari fenomena penampakan. Dan nggak semua juga tayangan saya itu ada penampakannya. Ada yang tertangkap sama kamera, ada yang tidak. Biasanya yang tidak. Sinkronisasi antara mata saya dengan mata kamera itu pasti nggak sejalan. Misalkan gini, karena saya lebih mengutamakan keselamatan saya, bukan keselamatan kamera. Kamera bisa dibeli, jatuh, pecah, bisa dibeli lagi. Tapi kalau misalkan tiba-tiba di depan saya ada jurang, ada sesuatu yang membahayakan saya, itu
itu nggak bisa dibeli pakai uang. Siapa yang mau jual tubuh manusia, ya kan? Karena Allah sudah menciptakan kodratnya manusia punya 2 tangan, 2 kaki, 1 kepala. Nah, kalaupun misalkan ada kelalaian pada saat kita bekerja, ya, otomatis itu yang akan merugikan kita dan akan membahayakan diri kita sendiri. Artinya seperti itu. Nah, banyak kejadian-kejadian yang dipaksakan sehingga membahayakan diri sendiri. Nah, itu yang sangat sekali harus diperhatikan. Gitu. Jadi misalkan kamera di depan, mata saya belum tentu di depan, bisa aja di belakang, karena itu dia seperti saya bilang. Kita di lapangan nggak pernah tahu ada sosok apa, ada fenomena apa. Ngerus ya ngerus. Makanya sekali-sekali jalan-jalan, telusuran, yang masih nggak percaya, itu bukan hak saya untuk memberikan rasa kepercayaan kepada kalian semua. Yang percaya juga silakan. Itu juga tidak membebani saya. Tujuan saya hanya satu, membuat kalian menjadi tidak takut dengan yang namanya sosok, dengan yang namanya supranatural, dengan yang namanya hal-hal yang berbau klinik. Itu poinnya. Mungkin yang belum pernah merasakan akan bilang skeptis, karena saya belum pernah melihat, belum pernah merasakan. Itu hak mereka. Mau dia percaya sosok, silahkan. Mau dia tidak percaya, juga bukan urusan saya. Itu loh. Jangan lupa subscribe, nyalakan tanda lonceng guna mendapatkan notifikasi dari Kipran Leu Channel. Saya Kipran Leu, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Yoi.